Pak, saya nggak berani, Pak. Kenapa nggak berani? Nggak apa-apa lah ya. Boleh ya? Nanti kalau ibu tahu saya pasti kena marah, Pak. Ya, yang penting kamu bisa jaga rahasia. Ibumu yang nggak bakalan bisa tahu lah. Kehidupan seorang remaja bernama Aurel, 16 kini berubah sejak ibunya memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita TKW di luar negeri. Sejak kepergian sang ibu beberapa bulan lalu, Aurel yang masih duduk di bangku SMA harus menjalani keseharian bersama ayah tirinya di rumah sederhana. Menurut informasi yang dihimpun, sang ibu terpaksa meninggalkan keluarga karena himpitan ekonomi. Keputusan itu diambil dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan mereka. Namun, kepergian sosok ibu membuat Aurel merasakan kekosongan mendalam di masa remajanya. Sejak mama berangkat, rumah jadi sepi. Biasanya kalau ada apa-apa saya cerita sama mama. Sekarang saya harus lebih mandiri, ungkap Aurel kepada warga sekitar yang mengenalnya. Meski demikian, sang ayah tiri berusaha mengambil peran penting dalam kehidupan sehari-hari Aurel. Ia mencoba menggantikan sebagian tugas sang ibu, mulai dari mengurus rumah, memperhatikan sekolah Aurel, hingga memastikan kebutuhan pokoknya tetap tercukupi. Warga sekitar menilai hubungan keduanya cukup harmonis. Beberapa tetangga menyebut ayah tiri Aurel dikenal sebagai sosok yang tenang dan bertanggung jawab. Kami lihat Aurel tetap diperhatikan. Memang berat tanpa ibunya, tapi setidaknya ada yang menjaga, kata salah seorang tetangga. Di tengah situasi ini, Aurel tetap berusaha fokus pada pendidikannya. Ia berharap kerja keras ibunya di perantauan tidak sia-sia. Saya ingin sekolah sampai kuliah, biar mamah nanti bangga, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Kepergian orang tua bekerja sebagai TKW bukanlah hal baru di beberapa daerah. Banyak keluarga terpaksa berpisah demi kebutuhan ekonomi. Namun, kondisi tersebut kerap menyisakan kerinduan mendalam bagi anak-anak yang ditinggalkan. Aurel adalah salah satu dari banyak remaja di Indonesia yang tumbuh dalam situasi serupa. Meski penuh tantangan, ia berusaha tetap kuat menjalani hari-harinya bersama sang ayah tiri, sambil menanti saat indah ketika sang ibu akhirnya pulang kembali ke tanah air. Sejak sang istri memilih bekerja sebagai tenaga kerja wanita TKW di luar negeri, kehidupan keluarga kecil Aurel berubah cukup drastis. Ayah tirinya, yang selama ini berperan menggantikan sosok ayah kandung, kini lebih sering terlihat melamun. Waktu terasa berjalan lambat baginya, terlebih sudah 2 tahun lamanya ia tidak bertatap muka dengan sang istri. Menurut penuturan tetangga, sebelum istrinya berangkat bekerja ke luar negeri, sang ayah tiri dikenal sebagai sosok yang ceria, rajin menyapa, dan selalu aktif membantu kegiatan warga. Namun, sejak kepergian istrinya, perubahan sikapnya mulai terlihat. Kini, ia lebih banyak menyendiri di teras rumah, memandangi jalanan kampung, seakan menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Aurel, yang kini sudah remaja, terkadang merasa bingung dengan sikap ayah tirinya. Meski begitu, ia mengerti bahwa kerinduan yang dipendam ayah tirinya begitu besar. Kadang kalau malam, saya lihat beliau duduk sendiri sambil melamun. Katanya kangen sama ibu, ucap Aurel lirih kepada warga sekitar. Kerinduan itu wajar, sebab 2 tahun bukan waktu yang singkat. Komunikasi melalui telepon memang masih dilakukan, tetapi tentu saja tak mampu menggantikan hangatnya tatapan dan kebersamaan di rumah. Rasa sepi semakin terasa ketika momen-momen penting keluarga harus dilewati tanpa kehadiran sang istri. Meski begitu, ayah tiri Aurel tetap berusaha tegar. Ia berpegang pada harapan bahwa semua pengorbanan istrinya di negeri orang adalah demi masa depan keluarga, termasuk pendidikan Aurel. Dalam diam dan lamunannya, tersimpan doa agar sang istri selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan suatu hari bisa pulang kembali ke tanah air dengan selamat. Bagi warga sekitar, kisah ayah tiri Aurel menjadi pengingat betapa beratnya perjuangan keluarga yang ditinggal salah satu anggotanya bekerja jauh di negeri orang. Rindu yang tak terobati seringkali hanya bisa dituangkan lewat lamunan panjang dan doa yang tak pernah putus. Dan terpandang, makanya kalau cuma duit 3 juta, ya jelas kurang lah. Bapak kan harus menyantuni, terutama janda-janda yang nggak punya suami tuh. Jadi duitnya sudah bapak bagi-bagi. Nah, yang di kamu kan kemarin masih ada 3 juta lagi. Sini bapak yang megang.
Bapak mau sedekah tapi ke janda-janda yang tidak diurus sama suaminya? Lah, jangan kenceng-kenceng. Ini rahasia. Ibumu jangan sampai tahu. Ya, biar bapak tersohor lah. Biar bapak kelihatan orang itu, bapak itu orang yang baik, orang yang alim. Gitu. Mana ada pas sedekah cuma ke janda-janda, ngomong aja Bapak gatel, nggak mau. Nah, saya mau pergi aja. Jangan. Aduh.